FIFA memutuskan membatalkan Piala Dunia Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Salma Adewijaya, dalam acara Breaking News untuk menyampaikan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita siang ini. Kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2023. Berapakah kerugian dari pembatalan ini? Simak berita selengkapnya berikut ini. Pemirsa, Piala Dunia U20 akhirnya batal gelar di Indonesia. FIFA memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Rencananya, ajang ini akan berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Hari pengukuhan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Sebanyak 6 kota dipilih menjadi tempat penyelenggaraan, di antaranya Jakarta, Palembang, Bandung, Solo, Surabaya, dan Bali di deretannya. Bidding untuk menjadi tuan rumah dilakukan pada 2019. Pemirsa, Indonesia semestinya menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20 2021. Tapi, pandemi virus corona mengharuskan ajang ini ditunda selama 2 tahun. Memang, Piala Dunia U20 merupakan ajang 2 tahunan. Pemirsa, sebanyak 24 tim akhirnya memastikan tiket untuk berlaga di Indonesia. Salah satunya adalah Israel. Israel memastikan tiket ke Piala Dunia U20 tahun ini dengan status runner-up Euro U20 2022. Mereka lolos pada Juni 2022 dengan status sebagai runner-up. Ajang itu usai kalah dari Inggris pada babak final. Drawing Group Piala Dunia U20 sudah ditetapkan oleh FIFA pada 31 Maret 2023. Menjelang acara itu, gelombang protes untuk menolak Israel bisa berlaga di Indonesia mulai bermunculan. Pemirsa, sebagaimana diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster menolak kehadiran timnas Israel dalam kejuaraan Piala Dunia U20 2023. Penolakan kedua kepala daerah tersebut diduga menjadi penyebab Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA dalam keputusan yang disampaikan di laman resmi FIFA pada Rabu 29 Maret 2023. Pemirsa, meski FIFA hanya menyebutkan alasan pencoretan itu karena situasi terkini, tetapi patut diduga bahwa pembatalan perhelatan akbar sepak bola U20 internasional di Indonesia itu karena buntut dari polemik penolakan timnas Israel. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan bahwa kehadiran Israel tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia, sebab secara konstitusi Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, sementara Israel hingga kini disebut masih menjajah Palestina. Ia menilai Israel tidak menghormati kedaulatan dan kemanusiaan bangsa Palestina. Negara tersebut juga dianggap tidak melaksanakan prinsip serta ideologi yang digariskan oleh Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia.
Alasan lainnya adalah kehadiran timnas Israel di Bali juga dinilai beresiko menimbulkan gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat Pulau Dewata. Koster mengatakan pihaknya hanya menolak kehadiran timnas Israel, bukan tidak mendukung Piala Dunia U20 negara Indonesia, terutama di Bali. Senada dengan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menolak timnas Israel karena teguh mengikuti amanah Soekarno yang merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Pemirsa, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Di sisi lain, Ganjar juga menyatakan kecewaannya karena Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ganjar menegaskan bahwa ia hanya menolak kehadiran timnas Israel di Indonesia, bukan Piala Dunia U20, apalagi Indonesia sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Pemirsa, setelah FIFA secara resmi mengumumkan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada 29 Maret 2023, Argentina menjadi tuan rumah baru Piala Dunia U20 2023 sebagai pengganti Indonesia. FIFA mengumumkan penunjukan itu pada Selasa 18 April 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Argentina kemudian bergerak cepat mengajukan diri dan akhirnya disetujui oleh FIFA menjadi host Piala Dunia U20 2023. Pemirsa, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef Muhammad Rizal Taufik Rahman menyampaikan kegagalan penyelenggara Piala Dunia U20 memiliki implikasi negatif dalam sektor ekonomi Indonesia. Rizal mengatakan Indonesia harus menerima dampak langsung dan tidak langsung akibat pembatalan Piala Dunia U20. Rizal mengatakan Piala Dunia U20 sejatinya akan memberikan dampak positif terhadap PDB nasional, inflasi, hingga rasio investasi terhadap PDB. Selain itu, Rizal juga menyampaikan untuk dampak pembatalan terhadap ekonomi kira-kira sebesar 3,5 triliun, itu belum terhitung dampak langsung. Rizal juga menyampaikan dampak langsung pembatalan Piala Dunia U20 terdiri atas 3 kategori, meliputi infrastruktur berupa investasi di berbagai sektor dan pengeluaran pemerintah untuk revitalisasi stadion, operasional, penyelenggaraan, serta pengeluaran pengunjung seperti wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara, dan UMKM. Pemirsa, dalam laporannya, Rizal mengungkapkan kerugian yang harus diterima secara langsung sebagai akibat dari kegagalan menyelenggarakan Piala Dunia U20. Rizal merinci kerugian dari sektor Wisma sebesar 120 miliar, dari Wisma sebesar 56 miliar, dari sisi penyelenggaraan sebesar 600 miliar, lalu kerugian 175 miliar pada infrastruktur dan UMKM mencapai 500 miliar. Pemirsa, Rizal juga melaporkan bahwa Piala Dunia memberikan nilai ekonomi yang sangat signifikan. Karena ini event internasional yang memberikan efek berganda, dan kita berharap kedepannya dapat menjaga event internasional yang akan berdampak bagi ekonomi, terutama mendorong sektor pariwisata, industri kreatif, dan UMKM. Pemirsa, itulah berita yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.